A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube iDream TV Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad di mana kita akan coba kembali menelusuri tips dan juga triks yang menurut para ulama tentang bagaimana cara kita mendidik dan membesarkan anak-anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba yang soleh dan dimasukkan ke dalam jannahnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana kita merujuk kepada buku yang ditulis oleh seorang ulama yaitu Dr. Abdullah Nasih Unwan ya. Beliau adalah seorang ulama berkebangsaan Mesir di mana beliau menulis sebuah buku ya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Pada episode-episode sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai fenomena yang mengkhawatirkan ya yang terjadi di kalangan anak-anak remaja kita, yang juga ya menggejala di kalangan anak-anak muslim ya. Dan di kesempatan ini izinkan saya mengangkat sebuah tema yang juga masih berkaitan dengan hal tersebut, yaitu mencegah ya, anak-anak terjerumus ya, ke dalam perzinahan dan perilaku homoseksual. Ini penting karena memang kalau kita perhatikan ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, hari ini terutama karena cepatnya ya informasi beredar di kalangan masyarakat kita bisa melihat ya di media sosial, di berita-berita ya tentang bagaimana maraknya perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat ya, melanggar hukum gitu ya. Nah, kalau berbicara syariat ya berbagai kemaksiatan ya, sekarang ini sepertinya sudah menjadi bagian dari pemberitaan di media massa gitu ya, atau di media sosial. Termasuklah dalam hal ini fenomena perzinahan dan juga homoseksual. Dan ini merupakan fenomena sosial yang paling berbahaya sesungguhnya bagi para remaja ya, bagi anak-anak kita ketika mereka akan memasuki usia dewasa ya, karena kalau sebelum mereka dewasa sudah tersentuh ya, atau sudah terjerumus ke dalam kedua perbuatan ini yaitu zina dan juga homoseksual, maka itu akan menghambat kebaikan, keberkahan, menghambat menghambat ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kehidupan mereka ketika mereka memasuki masa atau fase dewasa.
Sementara fase ini adalah fase yang penting bagi seorang manusia ya, dalam konteks menjadi khalifah, dalam konteks menjalankan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang sebetulnya menjadi target ya dari iblis ya la'natullah alaih dan juga para pengikutnya. Mereka berupaya ya bagaimana manusia ini terjerumus ke dalam kemaksiatan sedini mungkin ya, begitu mereka balik saja itu digiring ya, oleh iblis agar mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kemaksiatan yang paling besar ya, setelah syirik ya, yaitu adalah perbuatan zina ya, dan juga perilaku homoseksual. Karena kalau kita lihat hukumnya ya, atau hukuman bagi pelaku perzinahan dan juga homoseksual berat ya. Itu menandakan betapa besarnya ya, dosa akibat perbuatan itu. Nah, kalau mereka terjerumus ya di masa remajanya oleh perbuatan ini ya, perzinahan ya, menjadi hal yang biasa bagi mereka, seks bebas ya. Kemudian nauzubillah juga terjerumus ke dalam perilaku homoseksual begitu. Ya, di usia remaja, maka kita tidak bisa bayangkan bagaimana kesusahan yang akan mereka alami dan mereka jalani ketika mereka berada di usia dewasa. Sekalipun mereka berusaha untuk bertobat, nah, itu bukan hal yang mudah ya. Apalagi sudah nyandu ya, sudah candu dengan zina misalnya ya, lalu kemudian berusaha untuk bertobat bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Seperti halnya narkoba juga. Kalau sudah terjerumus ke dalam narkoba untuk bisa eksis untuk tetap istiqamah meninggalkan itu bukan hal yang mudah. Ya, Anda bisa bertanya kepada mereka yang sudah mengalami kecanduan narkoba, coba tanya ya, ketika mereka berusaha berjuang untuk lepas ya dari jeratan itu bukan yang mudah. Ya, termasuk hal ini juga perbuatan-perbuatan maksiat lain ya, termasuk dalam hal ini zina dan juga homoseksual. Dan itulah ya perbuatan yang akan menjerumuskan anak-anak kita ke dalam jurang kehancuran. Karena perbuatan zina dan juga homoseksual ini merusak fitrah ya, merusak fitrah atau kesucian manusia. Dan karena kedua perbuatan ini ya, zina dan juga homoseksual ya, kerusakan terjadi di masyarakat ya, kalau kita lihat bagaimana fenomena di barat misalnya ketika free sex ya, kehidupan seks bebas itu sudah menjadi umum lumrah, kita bisa lihat ya, bagaimana bobroknya ya, kehidupan masyarakat mereka ya, walaupun mereka mengklaim sebagai bangsa yang beradab, tapi peradaban mereka hancur ya, dengan itu. Dengan perbuatan itu penyakit menular ya. Nanti kita akan bahas apa saja dampaknya ya. Tapi yang jelas kalau dari sisi moral ya rusak ya. Bagaimana tidak rusaknya ya, kita melihat perbuatan itu dipertontonkan dan mereka ya menjadi pelakunya ya, seolah-olah tidak sudah kehilangan naluri fitrah kemanusiaannya, tapi seperti binatang yang dengan mudah begitu melakukan itu di tengah jalan, di pinggir jalan, di tempat ramai, itu biasa ya, kalau di barat dijumpai itu ada dan umum gitu. Alhamdulillah negara kita tidak ada ya. Dan jangan sampai terjadi begitu kan. Tapi di beberapa negara yang sudah mengklaim sebagai negara bebas ya, menjunjung tinggi kebebasan hak asasi manusia ya, perbuatan zina di tengah keramaian ini tidak dilarang. Bahkan yang menegurnya yang akan berurusan dengan hukum gitu, karena itu melanggar hak asasi ya, melanggar kebebasan. Rusak kalau kata saya. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi alarm ya bagi kita untuk anak kita, dan kita berharap berdoa supaya anak kita ini diselamatkan Allah dari bahayanya zina dan juga liwat ya, atau homoseksual atau hubungan seksual sejenis ya.
Dan memang ini menuntut kita orang tua untuk selalu mengawasi di dalam fase-fase pendidikan. Jadi ketika mereka di usia-usia sekolah, usia-usia belajar itu kita tidak boleh melepas mereka. Kemana mereka pergi, jam berapa mereka pulang, di mana mereka sekarang, orang tua harus tahu. Kalau perlu sekolahnya diantar sama orang tuanya, jangan dibiarkan dia pergi sendiri, ya, pulang sendiri, karena kita nggak tahu. Kalau pergi apa ya mampir sampai ke sekolah, ya, jangan-jangan nyampe sekolah. Kalau pulang apa betul ya dia bilang belajar kelompok, apa betul dia belajar kelompok? Ya, bagaimana orang tua memastikan itu kalau tidak kemudian dia yang mengantarkan, yang menjemput anak-anak. Saya menjalani fase itu ya terutama karena saya punya anak perempuan ya. Kalau SD-nya kebetulan di dekat dengan rumah, jadi terpantau. Nah SMP-nya agak jauh, selama 3 tahun itu saya antar perginya, saya antar pulangnya, saya jemput. Nah, untuk memastikan memang dia pulang ke rumah, ya. Sampai ke sekolah pulang ke rumah. Nah, kemudian masuk ke SMA yang dekat rumah juga, alhamdulillah mudah dipantau. Itulah perjuangan yang harus kita lakukan, dan itu bagian dari jihad kita sesungguhnya ya, di dalam kehidupan ini. Bukan itu tidak bernilai ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, nilainya besar. Karena menyelamatkan satu kehidupan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, seolah-olah menyelamatkan seluruh manusia. Ya, kita cegah anak kita 1, 2, 3 anak. Satu anak saja kita cegah ya. Dari hancurnya ya, masa depan mereka, seolah-olah kita ya, telah menyelamatkan seluruh manusia, kan besar pahalanya. Jadi yang kemudian harus menjadi motivasi bagi kita, jangan serahkan itu kepada orang, tapi kitalah yang kemudian bertanggung jawab untuk memastikan ya, agar kita yang dapat pahalanya, bukan orang lain. Ya, ini secara umum juga kita ketahui dampak atau keburukan dari perbuatan zina dan homoseksual ya. Ada beberapa yang dibahas di dalam bukunya Syekh Dr. Abdullah Nasiolwan. Termasuk juga ada solusi yang ditawarkan oleh beliau agar kita para orang tua bisa berupaya untuk menyelamatkan dan mencegah anak-anak kita terjerumus ke dalam perzinahan dan juga homoseksual. Jadi kalau dulu ya, kita khawatir dengan anak perempuan, takut dia dinodai oleh anak laki-laki gitu ya. Tapi sekarang, kalau kita lihat perkembangan berita di media sosial, punya anak laki-laki juga khawatir, takut dia dinodai juga oleh laki-laki gitu. Bahkan nauzubillah ya, di beberapa kasus pelakunya justru adalah orang terdekat dan juga pendidik ya, atau guru. Ada beberapa berita yang kita dapati justru mereka dirusak oleh guru mereka sendiri, guru sekolah. Nah, ini mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada anak kita. Allah melindungi kita semuanya. Karena memang yang berkuasa melindungi Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, kekuatan kita terbatas, sementara Allah tidak memiliki batasan di dalam kekuatan. Secara fisik ya, perbuatan zina dan homoseksual ya, ini setidaknya ada 3 hal ya. Yang pertama, menjadi penyebab penyakit berbahaya ya, seperti misalnya sifilis ya, sifilis itu kayak borok ya. Borok itu apa namanya? Atau pembengkakan ya, pada organ-organ seksual ya, yang menimbulkan kemudian nanah luka dan bernanah. Ya, itu jijik lah begitu. Biasanya tumbuhnya di sekitar organ seksual, bibir, lidah, ya, atau juga kelopak mata. Ya, sini. Bisa di browsing lah ya. Seperti apa ya penampakan penyakit sifilis. Ya. Nggak akan kuat lah itu ya, kalau sampai menimpa kita atau menimpa anak kita. Dan khawatirnya kemudian itu menular ya. Pelakunya misalnya nauzubillah ya, kakaknya begitu. Nah, karena kakaknya udah kena, adiknya yang enggak tahu apa-apa bisa tertular.
Ngerinya kan begitu. Atau kepada istrinya, ya, suami yang begitu, ya, suami yang melakukan kemaksiatan, istrinya di rumah jadi korban, kena gitu. Jadi, di sini juga kita harus arif lah bijak kalau ada orang kena sifilis, jangan suspek, wah ini pezina, ini homoseksual. Bisa jadi dia tidak, tapi dia menjadi korban atas tindak kebejatan atau rusaknya akhlak pasangan mereka atau anggota keluarga mereka. Ini yang bahayanya gitu kan. Saya pernah dulu baca artikel seorang wanita di Jazirah Arab sana yang kemudian dia harus menderita dan menjalani pengobatan HIV. Di Indonesia juga ada. Padahal kalau dari penampakan wanita baik-baik pakai kerudung muslimah lah begitu. Tapi kemudian dia terjangkit penyakit HIV. Yang jelas-jelas itu berbahaya dan resikonya adalah kematian. Usut punya usut dia baik, dia menjaga kebaikan dirinya, dia menjaga diri dari kemaksiatan. Tetapi kemudian ternyata suaminya, pasangannya adalah pecandu narkoba dan dia terinfeksi HIV dari jarum suntiknya itu. Ada juga yang kena gara-gara suaminya suka berzinah begitu kan. Kemudian kena dan menularkan kepada istrinya. Ini yang kemudian kita harus paham termasuk bagaimana kita memperjuangkan dan meminta kepada Allah agar diberikan pasangan yang baik karena hukumnya kan jelas pezina itu tidak akan azani la yankihu illa zani aw musyrikah. Pezina itu tidak akan tidak layak dinikahi kecuali oleh pezina atau orang-orang musyrik. Memang Allah haramkan dinikahi oleh orang-orang baik-baik. Ini karena resikonya begitu. Orang baik menikah dengan pezina itu tadi resikonya. Dia enggak melakukan perzinahan tetapi kemudian efeknya kena. Itu makanya Allah larang. Penting juga bagi kita orang tua, bagi Anda calon istri, calon suami mengecek. Kalau Dokter Inong ada salah seorang pembicara di iDream menyarankan dicek itu ke dokter. Kalau perempuan dicek keperawanannya kegadisannya begitu. Laki-laki sepertinya bisa juga itu kan dicek apakah dia pernah berhubungan seksual sebelumnya. Nah, kalau sudah terbukti secara medis sudah dia sudah enggak darah atau sudah pernah melakukan hubungan seksual. Nah, ini harus jadi warning bagi kita untuk kemudian tidak melanjutkan hubungan. Nah, itu Nah, risikonya itu tadi kita akan terkena efeknya. Yang kedua penyakit kencing nanah, ini juga sama lah dan katanya kalau yang pernah mengalami itu sakitnya luar biasa. Kencing biasa kadang-kadang ada yang sakit apalagi ini kencing batu misalnya. Saya pernah ngalamin kencing batu. Begitu batunya mau keluar sakit itu, apalagi yang keluar nanah. Nah, ini sungguh mengerikan. Kemudian tersebarnya penyakit menular lainnya. Itu seperti itu penyakit HIV yang menular ditularkan melalui cairan. Kalau kita ngobrol sama orang kena HIV, kemudian dari cairan dari tubuhnya masuk ke tubuh kita, itu kan berisiko Ada yang mengatakan sebetulnya air liur orang HIV tidak apa-apa gitu. Tapi saya sanksi juga itu. Yang umum sih katanya kalau HIV atau AIDS itu penularannya melalui darah Saya kalau pemakaian jarum suntik yang sama itu bisa kena itu Kemudian mungkin alat cukur itu kadang-kadang kalau di tukang cukur pisaunya itu satu pisau itu kan. Kemudian sebelumnya ada orang kena HIV kalau darahnya kemudian nempel di pisau itu karena misalnya motong rambut kemudian yang berikutnya dipakai pisau yang sama itu beresiko bisa kena juga. Dan ini menjadi persoalan juga banyak orang-orang yang sebetulnya tidak tahu apa-apa tidak melakukan perbuatan itu tetapi kemudian harus terkena penyakit yang
ditularkan oleh mereka yang melakukan perbuatan homoseksual dan juga zina. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas ya kalau berbicara zina ya hukumannya Allah tegaskan berat. Ya. Yang pelaku perzinahan yang belum menikah ya dihukumi dengan 100 kali cambukan. Ya. Fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk keduanya dengan 100 kali cambukan. Ya, ditambahkan dengan hukuman kurungan ya atau pengasingan selama setahun. Bukan berat ya. Kalau yang sudah menikah ya, kalau bersih dari dosa zina ya harus dirajam sampai mati. Diriwayatkan dari Ibnu Majah, Al-Bazzar dan juga Al-Baihaqi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ma'syarul muhajirin, ya ini Rasulullah pernah berbicara kepada orang-orang Mekah ya. Khamsu khisal idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Adada minha walam tadh hari al-fahisatu fi qaumin qattu ya'malu biha ala niyatan illa fasafihimut ta'un wal auja'a allati lam takun fi aslafihim. Nah, ini bahayanya ini ya. Ya masyarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, kata Rasulullah SAW. Khamsu hisul idza btulibtum bihinna, ya. Ada 5 perkara yang apabila kalian ditimpanya maka aku berlindung, ya kata Rasulullah. Wa auzubillahi an tudrikuhunna, maka aku berlindung daripadanya agar kalian tidak menemukannya. Jadi Rasulullah sampai berdoa kepada Allah jangan sampai kena gitu. Ada 5 hal kata Rasulullah SAW kalau dilakukan dan kemudian itu menimpa kalian, nah, dan saya berharap itu tidak menimpa kalian. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjelaskan secara rinci ya, tentang itu ya, di mana Rasulullah mengatakan walam tazhar al-fahisatu fi qaumin qattu ya. Beliau menjelaskan secara rinci tidaklah muncul perbuatan keji atau perzinahan pada satu kaum ya, yang dilakukan secara terang-terangan ya, ya'malu biha alaniyah ya. Mereka melakukannya dengan terang-terangan ya. Illa fasafihimut ta'un, kecuali akan menyebar di kalangan mereka penyakit menular. Ya, wal auja' ya, dan juga penyakit-penyakit yang berbahaya allati lam takun fi aslafihim, yang belum pernah menimpa kaum sebelumnya. Luar biasa. Jadi penyakit-penyakit yang aneh-aneh tiba-tiba bermunculan gara-gara ini ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lumrahnya perbuatan fahisyah yaitu perzinahan. Kalau zina sudah dianggap biasa, kemudian sudah bahkan auzubillah yang membudaya di tengah masyarakat, maka jangan heran ya kata Rasulullah SAW kalau kemudian nanti akan muncul penyakit yang belum pernah ada sebelumnya, penyakit baru yang berbahaya dan menular lagi. Nah, ini nih ngerinya. Makanya jangan salahkan ya kalau ada misalnya kelompok masyarakat yang begitu takut ya di lingkungannya, di komunitasnya ada yang melakukan perbuatan zina ya. Dicegah betul ya, kalau perlu ada razia gitu ya. Kalau di kita ada namanya pekat ya, razia penyakit masyarakat, karena bisa jadi ya perbuatan-perbuatan mereka itu menimbulkan kerusakan kepada mereka yang tidak, kepada orang lain yang tidak terkena gitu. Mereka menjadi sumber penyakit-penyakit berbahaya yang belum pernah muncul dari orang-orang sebelum kita. HIV itu kan di abad modern baru muncul ya. Dulu nggak ada penyakit seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita khawatirkan. Yang kedua adalah dampak secara sosial dan moral kejiwaan. Tadi secara fisik ya, munculnya penyakit yang berbahaya. Nah, kita kan nggak mau anak kita kena penyakit itu. Yang kedua adalah dampak sosial ya, dan juga moral serta kejiwaan. Nah, ini yang paling sangat berbahaya karena ini menyangkut keselamatan dan kemaslahatan kita di akhirat nanti. Nah, dampak yang paling nyata
dari perbuatan zina dan homoseksual ini ya, adalah membawa rancu kepada penyebab ya rancunya nasab ya, dan hilangnya keturunan. Ini jadi nggak jelas ini anak siapa gitu ya. Di Amerika itu kejadian, mereka harus tes DNA, ini anak siapa ya. Bahkan ada kejadian kemudian seorang ayah ya, menikahi anaknya karena dia nanam saham nanam saham dalam tanda kutip ya, pernah berzina dengan perempuan dan dia lupa ya, dia tinggalkan ya dan nggak merasa ya, kalau karena udah biasa gitu. Ternyata si perempuannya hamil dan punya anak perempuan. Begitu berjalannya waktu ya, si anak perempuan ini ketemu jodoh ya, dan menikah ceritanya. Suami terkejut ketika istrinya kemudian membuka foto-foto lama ya. Ada foto dia dengan ibunya, ditanya ini siapa? Oh ini ibu saya. Siapa namanya? Si Anu gitu. Dan ternyata itu adalah perempuan yang pernah dizinahinya. Bisa dibayangkan ya. Ya mereka bingung, kemudian tes ya, dites ya, ternyata memang ya, si anak ini memang anak biologisnya si suaminya itu. Nah, bagaimana itu coba? Nah, itu terjadi di Amerika sampai sekarang. Apakah kita kemudian mau meniru itu? Ya, nauzubillah. Ya, jangan sampai terjadi di negara kita. Ya. Tidak diragukan lagi bahwa memang yang namanya efek ya secara sosial, moral dan kejiwaan ya, perbuatan zina dan juga homoseksual begitu masif ya, dan betul-betul merusak ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-A'raf, surah Al-Isra ya, surah yang ke-17 ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amrana mutrafiha fafasaku fiha fahaqqu 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Dan jika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, hendak membinasakan satu negeri, satu kaum, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau kepastian dari kami, kemudian kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Jadi kalau sudah menggejala ya keingkaran kepada perintah ya Allah Subhanahu wa taala, Allah larang jangan berzina, dan itu kemudian yang dibantah, itu yang diingkari, maka siap-siaplah ancaman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ya, fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Ya, kalau sudah datang kemudian ketetapan kami sampai ke limitnya, ya, limit di mana azab akan Allah turunkan, maka Allah katakan fadammarnaha tadmira, maka nanti akan kami binasakan sebinasa-binasanya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya, dalam hukum Islam jelas ya, hukum dari perbuatan zina dan liwat ya atau homoseksual yang jelas-jelas haram ya. Kalau ada ya orang-orang yang menamakan dirinya sebagai cendekiawan muslim gitu, yang kemudian berusaha ya merubah hukum ya dari haram menjadi boleh gitu. Perbuatan zina jangan pernah percaya ya, walaupun itu hanya permainan kata-kata saja ya, karena pada hukum asasnya yang namanya perbuatan zina dan juga homoseksual adalah haram. Itu adalah perbuatan fahish, keji yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Isra yang ke-32, wala taqrabuz zina, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati, dekat aja Allah larang karena bahaya. Kalau ada tempat ya dilarang, jangan dekat-dekat situ. Itu tanda tempat itu betul bahaya. Dekat aja enggak boleh, apalagi kemudian masuk ke situ. Kemudian Allah sebut innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena itu adalah perbuatan yang merusak, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Begitu ya. Kemudian di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-68 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun.
Dia ada, kalau tadi kan wala taqrabu, jangan dekat-dekati, ada orang yang melesetkan ya. Yang nggak boleh itu kan dekat-dekat gitu ya. Kalau ngelakuin ini nggak apa-apa, itu pikiran orang sakit ya. Maka di sini direct larangannya wala yaznun ya, dan juga mereka tidak berzina. Memang ada tegas ya, larangan berzina ya. Nah, tinggal kita mendefinisikan yang zina itu apa ya. Zina ya itu tadi hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah atau di luar ketentuan syariat. Karena ada juga ya yang boleh digauli tanpa pernikahan ya, contohnya sahaya ya atau budak. Tapi kan nggak ada di zaman sekarang ya di Indonesia. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak akan berzina seseorang ya. Tidaklah seorang pezina itu saat melakukan perbuatan zina kecuali dia dikatakan sebagai seorang mukmin. Artinya apa? Ketika seseorang melakukan perbuatan zina, imannya udah lepas ya, karena larangan zina sudah jelas, haramnya zina sudah jelas, tapi dilakukan juga, berarti apa? Keimanan kepada Allah yang sedang dilepaskan dalam dirinya. Ya. Makanya Rasul katakan la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, enggak akan berzina orang itu kalau dia beriman. Nah, itu ya, bahasanya. Kemudian di dalam hadisnya ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW pernah mengatakan innaz zunah tasta'ilu wujuhuhum nara. Ya, sesungguhnya wajah para pezina itu nanti di yaumul mahsyar, di hari kiamat, menyala bagaikan bara api. Nanti ada orang-orang yang Allah hadirkan di yaumul mahsyar dengan wajah seperti api. Apa tuh? Kalau di film ada tuh ya. Mukanya nyala gitu. Nyala api ya. Ngeri ngelihatnya. Nah, itu adalah wajah ya, para pezina. Ya, nauzubillah, jangan sampai kita dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Ya, kemudian di dalam hadis lainnya, idza dhahara zina, kata Rasulullah SAW, idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallau bi anfusihim adzaballahi azza wajal. Apabila zina dan riba itu sudah menyebar ya, menjadi lumrah di kalangan masyarakat, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk diri mereka sendiri. Nah, ini bahayanya. Ya, makanya ya kita ada komunitas masyarakat yang berharap berjuang, yang jangan sampai ada perzinahan gitu. Anak-anak muda yang pacaran-pacaran dirazia gitu ya. Nah, kalau ada isu berita si Anu lagi selingkuh, dicari ya, dirazia itu. Tangkap, diarak ya. Karena kalau sampai kena azabnya itu dampaknya masif gitu. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan azani ya, bihalalati jarih ya. La yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah wa la yuzakkihi wa yaqulu lahu udkhulin nar ma'al dakhilin. Laki-laki yang berzina dengan istri tetangganya ini nih ya, kadang-kadang menjadi fenomena nauzubillah ya, jangan sampai terjadi kepada kita, menjadi fenomena sosial yang sepertinya umum gitu ya. Beberapa kasus ya sering muncul ya. Laki-laki yang berzina dengan istri tetangganya, maka Allah tidak akan melihatnya dan tidak akan menyucikannya, dan dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang memasukinya. Jadi dosa besar, bahkan di dalam Ten Commandment ya, 10 perintah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Salah satu perbuatan yang sangat dilarang adalah berzina dengan istri tetangga. Ada istilah pepatah kan, rumput tetangga lebih hijau, walaupun sebetulnya nggak ada rumput ya di halaman rumah dia, tapi katanya lebih hijau. Ini ya begitulah ya. Kemudian di dalam keharaman tadi zina ya, homoseksual juga ini ada ya, beberapa orang yang katanya mengatakan diri cendekiawan muslim ya, berani mengklaim bahwa hubungan sesama jenis itu tidak dilarang ya, ini ngaco gitu ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ya, ayat surah yang ke-26 ayat yang ke-165 hingga ayat yang ke-166.
atatuna zukurana minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Perbuatan itu Allah sebut sebagai melampaui batas. Melampaui batas hukum agama, melampaui batas hukum kemanusiaan. Binatang aja enggak ada yang begitu. Ya. Begitu ya. Kalaupun ada kambing misalnya begitu karena dia nggak tahu kalau itu jantan. Kalau dia tahu itu jantan dia nggak akan begitu ya. Ini yang benar harus kita pahami. Kalaupun manusia melakukannya ya hinanya melebihi kehinaan binatang. Nah, ini harus dipahami. Yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Lut yang bisa disimak di dalam Al-Quran, salah satu dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-29. Untuk apa Allah menceritakan kaum Lut? Kalau itu tidak kemudian menjadi ibrah bagi kita tentang haramnya perbuatan liwat. Itu kan untuk kaum Lut ya. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berlaku untuk kaum kita ya. Syariatnya berlaku untuk kita. Syariatnya berlaku untuk syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, formatnya dalam format cerita, pembacaan cerita tentang sejarah, tapi hukumnya adalah berlaku untuk kita. Supaya kita paham, orang dulu aja gitu kan melakukan perbuatan liwat homoseksual, diazabnya sedemikian rupa ya, diangkat ke langit, kemudian dibalikan, dijatuhkan ke bumi. Jadi bukan berarti kemudian itu kan buat kaum Nabi itu sama aja. Kalau ada orang mengatakan begitu, ya sama aja mengatakan Al-Quran itu hanyalah dongengan-dongengan. Illa asatirul awwalun. Ya, itu kan sindiran Allah kepada mereka yang merendahkan, ya, tidak mau beriman kepada Al-Quran. Ya, kalau dengar ayat Al-Quran, mereka hanya mengatakan ya, itu adalah dongengan orang-orang dulu. Ya, illa asatirul awwalun. Orang dulu yang nggak boleh, orang kita boleh, ya, begitu. Ini jelas ya, satu kesesatan. Maka dari kisah Nabi Allah Lut alaihissalam itu Rasulullah SAW pernah menegaskan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Al-Hakim, beliau bersabda, mal'unun man amila amala qaum Lut. Ya, terlaknatlah orang yang berbuat seperti perbuatannya kaum Lut, ya, homoseksual kata Rasulullah SAW. Man amila amala qaum Lut, mal'unun man amila, 3 kali diulang Rasulullah SAW. Siapa yang melakukan perbuatan orang kaumnya Nabi Lut maka dia akan dilaknat. Siapa diulang 3 kali. Betapa itu adalah perbuatan yang merusaknya. Hukumannya juga berat ya, yang tadi saya sebutkan, hukuman zina ya, dicambuk dan diasingkan, kemudian dirajam ya, bagi mereka yang sudah kategori muhson ya, yang sudah berkeluarga itu dirajam sampai mati, berat hukumannya. Kemudian bagi yang hukuman liwat, nah ini juga dijelaskan di dalam syariat agama kita. Itu hukumannya hukuman mati ya. Nah, karena itu menular. Ya, faktanya ya, kalau kita mau baca berita-berita tentang tindakan kriminal terutama yang menyangkut dengan pelecehan seksual ya, homoseksual, itu beberapa di dalam artikel berita ya, polisi mendapati bahwa pelaku ya, mengaku pernah menjadi korban kejahatan seksual homoseksual ya, kejahatan homoseksual. Dia pernah diliwat ya, atau melakukan hubungan seksual dipaksa lah gitu ya. Lalu kemudian ternyata itu menular dan dia menjadi pelakunya setelah itu. Nah, bahayanya begitu. Maka kemudian dia yang sudah menjadi pelaku ya, dan tidak mau bertobat, tidak ada itikat ingin bertobat ya, kan ada juga yang kemudian bersadar, dia sudah berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, ini lain cerita. Tapi kalau memang betul-betul nggak merasa itu berdosa dan merasa itu adalah sebuah hal yang legal, nah ini orang kayak gini layak dihukum mati ya. Karena dia kan menularkan itu. Kalau psikolog ya, ya ibu, saya lupa namanya, yang terkenal ya. Ketika berdebat dengan orang-orang ya, pegiat LGBT ya, beliau bertanya ya, kalau hubungan seksual berlawan-lawan jenis jelas ya, pelampiasannya
ada apa namanya, ada wadahnya ya, artinya kemaluan lah begitu. Tapi kalau yang sesama jenis kemana katanya? Ada cara yang sehat tidak gitu kan? Tidak ada ya. Kalau lelaki itu ya pelampiasan seksualnya kalau enggak oral atau anal kan, oral seks atau anal seks, melalui mulut atau melalui anus ya. Nah, itu kan kotor ya, dan menjadi sumber penyakit, bisa dibayangkan. Apakah itu bisa dikatakan sehat? Ya, dokter manapun nggak akan mengatakan bahwa anal seks dan oral seks itu adalah hubungan seksual yang sehat atau normal, tidak ada. Itu adalah penyimpangan. Ya, dan itu menimbulkan dampak menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Bagaimana mau melegalkan itu? Ya, tidak mungkin. Maka hukumannya adalah berat ya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menegaskan ya, uktulul fa'ila wal maf'ul bih. Ya, bunuhlah orang yang melakukan itu dan yang menjadi objeknya. Ya, walladzi ya'til bahimah. Dan juga bunuhlah orang-orang yang kemudian menyetubuhi binatang. Ada tuh ya yang punya kelainan seksual ke sana. Nah, apa solusinya? Yang pertama ya, solusi yang ditawarkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasilwan terkait dengan mencegah anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan ini ya. Yang pertama ya, tentu kita ajarkan kepada mereka ya, ajaran agama kita ya. Ajarkan kepada mereka tentang syariat agama kita ya, haramnya perbuatan zina, haramnya perbuatan homoseksual, ini hukumannya sebagaimana yang saya jelaskan ya. Ya, lalu kemudian ungkap kepada mereka bahayanya apa bahaya zina, apa bahaya hubungan homoseksual dan sebagainya, yang pada akhirnya kemudian ini menjadi modal bagi anak-anak kita untuk menjauhi perbuatan itu. Nah, langkah selanjutnya adalah ya, untuk mengurangi beberapa bahaya yang disebutkan ya di dalam persoalan tadi ya, fenomena zina dan juga homoseksual. Dr. Abdullah Nasilwan memberikan ada 10 solusi atau tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, yang jelas itu ya, tayangan-tayangan ya, sumber-sumber ya, dari apa yang mereka baca ya, apa yang mereka tonton. Nah, ini harus diawasi ya, agar kemudian anak-anak atau kita jauhkanlah, kita bersihkan. Jangan ada kemudian di rumah kita itu majalah-majalah ya, atau bacaan-bacaan yang kemudian mengarah kepada perbuatan zina dan juga homoseksual ya. Tontonan anak-anak kita ya, baik di televisi maupun juga kalau di televisi alhamdulillah kita ada LSF ya, lembaga sensor film. Nah, ini yang bekerja keras ya, kita ucapkan jazakumullah kepada mereka yang mau ya terjun untuk kemudian menyensor tayangan-tayangan dan aturan-aturan ya terkait dengan tayangan yang ada di televisi kita. Ya, cuman yang agak susah yang di internet ya, ada YouTube dan sebagainya, Facebook. Nah, ini yang betul-betul harus dijaga dan dilihat ya, kalau orang tua jangan sampai anak-anak kita mengkonsumsi atau menjadi objek ya dari media-media tersebut ya. Dan kemudian lakukan tindakan pencegahan ya. Pencegahan dalam artian ketika anak-anak kita ya, ketika kita tahu lah ini kalau mereka berada di lingkungan ini ya, mereka bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Ya, kita tahu kadang-kadang ada pemetaan ya. Siapa di lingkungan kita, kalau anak-anak itu nih ngomongnya jorok ya, ngomongnya sudah ke arah pornografi. Nah, ini kita jangan sampai membiarkan anak kita berada di tengah-tengah mereka, bergaul dengan mereka.
Kita lihat dengan siapa dia main. Kadang-kadang ya kalau kita perhatikan fenomena pada hari ini, ada juga ya bahkan sering terjadi perzinahan itu ya atau tindakan homoseksual itu terjadi di rumah si pelaku. Ya anak kita main begitu ya ke rumah temannya, ya ternyata paman dia atau kakak dia adalah orang yang itu tadi ya, punya penyakit di dalam hatinya. Makanya kemudian ada berita-berita di mana anak-anak itu ada anak-anak menjadi korban ya tindakan itu tadi ya, seksual, perzinahan dan juga homoseksual ya, di rumah pelakunya, di rumah ya, bukan di luar rumah. Nah, ini kemudian kita harus paham ya. Ada bermain begitu ya, atau tetap konsepnya berhalwa tidak boleh. Kalau kamu sudah berdua-duaan di ruangan bersama dengan lawan jenis tidak boleh ya. Apalagi ruangan tertutup ya. Kalau di ruangan terbuka itu masih mending ada orang, tapi kalau di dalam rumah masuk ke dalam kamar itu nggak boleh ya. Larang anak-anak kita masuk ke kamar-kamar orang dewasa gitu ya, di luar rumah kita. Ya di rumah kita nggak ada masalah, tapi kalau di rumah orang jangan ya ada cerita yang main ke kamar ya, kakaknya siapa gitu, itu nggak boleh. Nah, itu sangat beresiko ya, anak-anak kita menjadi korban ya. Dan selebihnya adalah ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita dijaga oleh Allah dari terjerumus ya ke dalam perbuatan zina dan juga homoseksual ya. Karena sesungguhnya ya kita memiliki keterbatasan. Kita memiliki kelemahan-kelemahan, sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa, zat yang maha tahu begitu. Maka tidak ada yang luput ya dari pengetahuan Allah, tidak ada yang luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita kemudian betul-betul bergantung kepada Allah, kita minta ya kepada Allah. Selesai sholat kita minta, ya Allah jaga anak saya, sebut namanya ya. Kalau anaknya ada 7-7-nya sebut, ya Allah jaga si A, si B, si C anak saya dari perbuatan zina dan juga homoseksual ya, lindungi mereka ya Allah dari orang-orang yang akan menjerumuskannya ke dalam perbuatan zina dan homoseksual ya. Itu minta kepada Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan ya, doa-doa kita mustajab. Nah, itulah momen di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan itulah pentingnya. Jadi apalagi kalau kemudian pergi umroh ya, pergi haji ya, jangan minta yang aneh-aneh lah. Minta yang penting-penting ya, dan yang paling penting adalah mendapatkan anak yang soleh. Ya percuma juga minta pajero itu ya di Mekah ya, di hadapan Ka'bah. Dikasih sama Tuhan, dikasih karena doanya serius ya. Orang tawaf ada tuh begitu ya, orang tawaf doanya doa Rabbana atina fid dunya. Tapi ada yang doanya ya Allah kasih pajero begitu ya. Buat apa ya kalau kemudian harus diganti ya dengan luputnya kita mendapatkan anak yang soleh. Ya buat apa harta melimpah tetapi kemudian anak-anak bermasalah. Tiap sebentar ditelepon polisi, ibu, anak ibu, bapak, anak bapak. Tiap sebentar sekolah telepon ini anak, buat apa? Apakah kekayaan yang kita miliki akan kemudian meringankan? Ya itu akan membuat kita terlepas dari masalah itu. Justru yang kita minta ini yang penting ya. Salah satu hal yang penting adalah minta kepada Allah agar kita ya diberikan anak yang soleh, dan minta kepada Allah anak-anak kita dijauhkan dari bahaya narkoba, bahaya zina, ya, bahaya homoseksual, sehingga harapannya adalah ya, ketika kita meninggal ya, kita akan mendapatkan aliran pahala dari mereka, dan ketika nanti hari kiamat terjadi kita bisa berkumpul ya, di dalam satu barisan bersama dengan anak-anak kita. Ya, itulah puncak kebahagiaan seorang mukmin ketika bertemu dengan Allah dan kemudian dipertemukan dengan keluarganya sendiri, tempat yang sama, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah ini semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi.
Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.